merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Hai guys, kami akan memaparkan materi tentang kearifan lokal yang ada di Lebong, yaitu tarian kejai. Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang memiliki beragam tarian tradisional. Salah satunya tari adat Bengkulu, yaitu tari kejai yang biasa ditampilkan dalam upacara adat kejai oleh masyarakat suku Rejang. Suku Rejang sendiri merupakan suku bangsa yang mendiami sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu. Wilayah teritorial Rejang sendiri berada di beberapa kabupaten di Bengkulu, seperti Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Utara. Tari kejai dibawakan oleh anak sangai atau pemuda penari kejai yang terdiri dari penari pria dan wanita. Sejarah tari kejai. Tari kejai adalah tarian tradisional masyarakat Rejang yang ditampilkan saat upacara kejai dan dibawakan oleh anak sangai atau pemuda-pemudi penari. Upacara kejai merupakan salah satu upacara terbesar masyarakat Rejang yang diwarnai dengan pemotongan kerbau, kambing, dan sapi. Upacara kejai sendiri merupakan acara adat yang diselenggarakan cukup lama, mulai dari 3 hari, 15 hari, 3 bulan, hingga 9 bulan. Dengan demikian, tari kejai dianggap sakral dan diyakini mengandung nilai dan makna tersendiri bagi masyarakat suku Rejang. Tari kejai diyakini sudah ada sejak sebelum era Kerajaan Majapahit. Konon, tarian ini pertama kali dipentaskan dalam pernikahan Putri Senggang dan Biku Bermano. Namun dari keterangan sejarah, tari kejai pertama kali dilaporkan oleh seorang pedagang Pase bernama Hasanuddin Alpase. Alpase pernah berniaga ke wilayah Bengkulu sekitar tahun 1468 dan menyaksikan pementasan tarian ini. Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menetapkan tari kejai sebagai warisan budaya tak benda. Tari kejai dipentaskan dengan beberapa rangkaian yang masing-masing memiliki makna mendalam bagi masyarakat Rejang. Berikut beberapa rangkaian tari kejai. Rangkaian tari kejai pertama berupa ritual Temu Unggong. Ritual ini dilakukan untuk meminta izin kepada leluhur agar pelaksanaan tari kejai dapat berjalan lancar. Ritual Temu Unggong dilaksanakan dengan pembacaan doa sebanyak 3 kali oleh tuai batin. Lalu alat musik akan diasapi dengan kemenyan. Yang kedua adalah ritual Jampi Limau Anak Sangai. Ritual ini dilakukan untuk penguatan agar para penari yaitu anak sangai tidak diganggu oleh roh jahat. Ritual ini dilakukan dengan pemberian jampi limau dan tepung setawar oleh tuai batin kepada para penari dengan cara dipercikkan. Namun, seiring dengan menyebarnya ajaran Islam, ritual jampi limau ini tidak lagi dipraktikkan. Berikutnya berupa tari penyambutan, yaitu menyambut orang yang dianggap penting. Tari penyambutan juga berfungsi untuk mengantarkan tamu dari pintu masuk menuju tempat yang telah disediakan saat upacara kejai berlangsung. Tari ini dibawakan oleh 5 orang penari, perempuan atau lebih, dengan catatan jumlahnya harus ganjil. Rangkaian inti tari kejai dilakukan dengan membawakan gerakan tari kejai oleh para penari atau anak sangai. Saat tarian inti dimulai, penari akan membentuk 2 barisan berbanjar, yaitu 1 barisan penari laki-laki dan 1 lagi barisan penari perempuan.
Posisi ini sebagai simbol perbedaan dan batas antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya tidak boleh membaur. Masyarakat Rejang meyakini bahwa anak perempuan harus dijaga dan tidak boleh bercampur dengan lawan jenis. Seorang penari perempuan akan bertugas bersyair. Tarian dimulai setelah gong berbunyi. Gerak sembah menari. Gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali oleh para penari. Gerak sembah pertama bermakna penghormatan kepada para leluhur. Sembah yang kedua untuk menyambut dan menghormati tamu. Sembah ketiga bermakna penghormatan kepada sesama penari atau juga dimaknai dengan perkenalan agar saling akrab. Gerak berderap salah. Gerak berderap salah untuk penari laki-laki dan perempuan berbeda. Gerakan ini memiliki makna sebagai langkah kebaikan, di mana setiap orang harus bisa membawa diri menuju ke arah yang lebih baik. Gerak metik jari. Gerakan metik jari bermakna bahwa laki-laki dan perempuan harus saling bertukar pikiran, meski yang bertindak sebagai pemimpin adalah laki-laki. Gerak mata dayung. Gerakan ini dilakukan dengan para penari mengelilingi sesaji. Penari perempuan mengubah posisi tangan lurus ke bawah dan semua ujung jari menghadap ke belakang sambil memegang selendang. Sementara penari laki-laki akan mengubah posisi tangan lurus ke samping. Gerakan ini merupakan simbol penyerahan diri kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Gerak sembah penyuluh. Gerakannya sama dengan gerak sembah di awal tadi. Namun gerakan ini bermakna sebagai pamitan para penari kepada leluhur, tamu agung, dan para penonton. Gerak mendayung. Gerakan ini menandakan berakhirnya pementasan tari kejai serta sebagai simbol perpisahan. Para penari akan berjalan di tempat sebanyak 8 hitungan yang dimulai dengan kaki kanan. Posisi badan penari tegak lurus, pandangan ke depan. Setiap gerakan pada tari kejai memiliki makna dan nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu 1. Nilai religi,
yaitu meminta keberkahan dan restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai sopan santun. Yang ketiga, nilai tata krama. Dan yang keempat, tanggung jawab. Itulah salah satu contoh kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lebong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.